berkarya saja dulu. Nanti biarkan karya itu satu kelak pasti dia akan berbicara, dan ketika dia sudah berbicara pasti dengan sendirinya uang pasti datang. Nah itu yang kita percaya. Ini Lawan Podcast, datang duduk bora. Welcome to Delawan Podcast, datang duduk bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe kami channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk teman-teman yang mungkin yang baru bergabung di channel YouTube ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to home, selamat datang di Delawan Podcast. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang tokoh-tokoh inspiratif yang pastinya akan memberikan informasi dan edukasi untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua, saya informasikan untuk selalu menjaga jarak, prokes, termasuk seperti kami pada saat ini, kami sudah menjaga jarak. Kenapa kami tidak menggunakan masker? Karena kami sudah gunakan hand sanitizer. Dan kali ini kita sudah kedatangan ketua dari Ikatan Pelukis Indonesia cabang Sika. Ada Abang Riko, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, Abang, apa kabar nih? Puji Tuhan, baik. Baik ya? Baik, oke. Dan buat teman-teman semua, saya informasikan mungkin yang lagi nonton ini merupakan teman-teman Ikatan Pelukis Cabang Sika. Seharap untuk komen-komen di bawah sebanyak-banyaknya. Abang, kegiatan dari Ikatan Pelukis Cabang Sika ini apa sih? Langsung to the point saja. Oh ya, kalau kegiatan untuk Ikatan Pelukis Cabang Sika yang kita sudah buat atau kita sudah pernah lakukan bersama teman-teman itu, yang pertama itu pameran biasanya, pameran lukisan, live skate, terus ada kegiatan-kegiatan sosial lain itu misalkan penghijauan, bakti sosial, terus kita saling membantu kepada orang-orang yang tidak mampu. Terus juga ada beberapa kegiatan lain tuh kepada adik-adik yang masih dalam dunia pendidikan, itu kita biasanya mengajar mereka melukis, menggambar. Nah, itu sering kita lakukan. Kegiatan-kegiatan dari teman-teman dari Ikatan Pelukis Indonesia Cabang Sika juga kan banyak sekali. Saya sempat kemarin lihat waktu awal-awal corona, teman-teman sempat bikin mural di tembok-tembok itu. Ya. Kalau kemarin itu kita buat mural, betul. Kita buat mural itu bersama teman-teman komunitas. Itu ada 3 titik. Yang pertama di depan kantor Lurah Ketuning, pertigaan mau ke pelabuhan. Terus di Pasar Ralok, di belakang Pasar Ralok. Terus ada juga di depan pelabuhan. Depan pintu pelabuhan itu kita ada buat mural juga. Untuk teman-teman, nah biasanya kegiatan-kegiatan mural seperti ini kan ya notabene apalagi kemarin sempat banyak kasus juga di Indonesia ini kan ada mural yang dilarang karena ya banyak yang mengkritik pemerintah dan sebagainya. Nah, kalau menurut Abang sejauh ini di Maumere dilarang ataukah memang abang mereka ada surat izin ataukah memang sebelumnya ataukah memang dengan teman-teman langsung gas aja nih, tembok bagus gas. Kalau kemarin itu teman-teman sekomunitas, teman-teman muralis di Tangerang itu kemarin. Itu ada beberapa lukisan Notvan 404. Lukisannya itu dihapus oleh aparat keamanan. Jadi kan kita merasa bahwa sebuah karya kok dihapus. Itu mungkin bertulisan Notvan 404, kita sebagai seniman mural mungkin kita tidak juga tahu artinya, tapi yang tahu itu seniman mural yang membuat itu sendiri. Tetapi sedihnya kita dan sempat kita melakukan perlawanan. Kita mengajak teman-teman seniman mural se-Indonesia, terus kita membuat mural-mural yang berhubungan dengan kritikan-kritikan. Tetapi kritikan di sini kritikan yang membangun sebenarnya, karena bagian dari kita mencintai NKRI. Makanya kita sampai buat dengan mural-mural yang perlawanan itu sendiri. Oke, siap. Nah, kan di Maumere sini juga banyak sekali teman-teman yang mungkin seniman. Jadi pegang piloks, terus coret-coret tulis-tulis namanya di tembok dan sebagainya. Itu kalau saya tidak bilang seniman nanti dimarah lagi. Orangnya marah lagi. Itu mungkin seniman, tetapi mungkin mereka belum diarahkan secara baik. Nah, kadang-kadang di tembok depan orang punya rumah, kadang-kadang pagar dan sebagainya. Nah, abang mereka apalagi sebagai ketua sekarang sudah punya komunitas yang artinya besar seluruh Indonesia, Ikatan Pelukis Indonesia. Saya yakin
pasti ada perekrutan untuk teman-teman semua. Nah, mungkin pada kesempatan ini mungkin ada teman-teman yang nonton juga ini teman-teman mungkin mau pingin bergabung dengan teman-teman ikatan dari pelukis Indonesia yang cabang Sika ini. Mungkin tekniknya seperti apa? Kalau untuk teman-teman yang hobinya melukis, apakah melukis mural ataukah melukis grafiti, kalau mau untuk di Maumere sendiri mau bergabung silakan. Bisa juga mungkin bisa masuk dalam kolom komentar di YouTube-nya Om Denny, itu juga bisa. Terus kalau untuk IP sendiri ini, selama ini memang benar bahwa kita tuh paling anti yang namanya vandalisme, coret-coret tembok yang sembarang yang tanpa izin. Itu memang ini. Tetapi dengan adanya komunitas IP di sini, kita mau mengajak teman-teman untuk bergabung bersama, di mana kita bisa belajar bersama, belajar melukis, saling tukar pikiran. Ini yang kita pingin. Dalam arti kita dapat mengorganisir teman-teman dan belajar bersama. Yang poin yang kita pegang itu mungkin kebersamaan kita di dunia seni lukis. Oke, siap. Nah, tetapi dahulunya sebelum sampai abang di titik sampai menjadi seorang ketua dan ya banyak sekali punya karya-karya. Saya yakin dulunya juga ya seorang amati yang ketembak-tembak. Ya, Oke, pernah ya? Kalau memang awalnya memang benar, proses tidak akan pernah menipu hasil, itu jelas. Oke, siap. Ketika kita berproses itu banyak cibiran-cibiran, banyak kritikan-kritikan. Tapi bagi saya itu sebagai sebuah motivasi. Itu sebagai motivasi di mana kita ingin bisa, ya kita harus berproses, kita harus terus belajar. Seperti pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Ya kita sering berproses terus. Oke, siap. Nah, untuk dukungan keluarga sendiri, apalagi tadi sempat cerita di belakang bahwa abang ini salah satu ya lulusan sarjana. Jadi abang ini lulusan sarjana. Pastinya banyak orang tua yang kenapa tidak mau cari kerja saja? Kenapa harus menjadi seorang pelukis begitu? Ya, saya memang lulusan sarjana ini apa? Perikanan, ilmu kelautan. Jauh ya? Sudah tahun 2014 setelah selesai kuliah, itu sempat kerja di Palang Merah Indonesia di PMI. Kerja selama 2 tahun lebih, mau 3 tahun. Akhirnya saya mundurkan diri untuk tetap fokus, tetap menggeluti dunia lukis. Itu yang menjadi pilihan. Karena saya merasa bahwa lukis itu adalah sebuah peluang. Itu bagi saya itu adalah sebuah peluang bagaimana kita bisa mengembangkan kita punya kemampuan, terus kita bisa lebih lama bergelumung dengan masyarakat. Itu yang saya secara pribadi saya sangat senang, ada kepuasan tersendiri ketika saya hidup dengan dunia seni lukis. Itu yang selama ini saya jalani. Oke, siap. Memang banyak sekali pilihan-pilihan yang kadang-kadang mengejutkan. Jadi kayak kita di keluarga, apalagi kita di Maumere sendiri ya. Terkadang kita punya orang tua masih punya pakem yang artinya bahwa setelah saya kuliah kita harus kerja, kita harus cari kerjaan dan sebagainya. Nah, memang terkadang-kadang ada beberapa anak-anak muda yang sudah mulai berpikir jauh, akhirnya lari serong miring sedikit keluar dari pekerjaan dan mulai hal-hal baru. Memang kadang-kadang penolakannya banyak. Awalnya itu mama kandung, almarhum mama, itu dia betul-betul tidak sepakat kalau saya hidup dari dunia seni lukis. Sempat mama itu tidak sepakat, dia sempat ribut, sempat marah, sampai sempat tidak baku tegur itu. Nah, itu memang bagi saya sangat berat awalnya ketika saya memilih untuk hidup di dunia lukis. Tetapi ketika seorang ibu dia larang kita, tapi ada hati, ada perasaan yang betul-betul pasti di sini dia menyayangi kita. Itu yang saya akhirnya sudah dengan keyakinan, kepercayaan saya ingin buktikan bahwa mama saya pasti bisa hidup di dunia seni lukis. Ya puji Tuhan bisa menjalaninya sampai dengan sekarang. Akhirnya waktu itu kita ikut kegiatan perlombaan, menjuarai. Akhir dari situ mama juga bilang, wah Nom, kau bisa, kalau kau mau ya sekolah lagi, sekolah ambil seni rupa. Sebelah mama sudah cukup lah.
Sudah cukup. Akhirnya meyakinkan orang tua bahwa saya bisa hidup di sini. Saya bisa hidup ya. Abang pernah menjuarai beberapa perlombaan, tadi sempat kita cerita di belakang, mungkin bisa disebutkan di sini. Oh ya, kalau waktu perlombaan itu waktu di bangku kuliah itu kita lomba lukis poster. Kita lomba lukis poster itu juara 3. Ya, itu waktu di bangku kuliah tahun 2009 biasa. Ya, tahun 2009. Terus juga ikut perlombaan lomba lukis mural yang temanya floating in color. Itu di kabupaten tetangga Flores Timur. Itu menjuarai juara 1. Juara 1 umum. Terus kita juga ikut lomba di Ende Tribana Soccer, lomba mural di Stadion Marilonga. Nah, itu kita juara berapa ya? Kita harapan 1. Kita harapan 1. Terus juga pernah lomba yang diadakan oleh Taman Budaya Kupang. Itu yang diikuti satu provinsi seniman-seniman yang ada di NTT. Itu kita juara 6. Kalau untuk mural sejauh ini teman-teman dari ikatan, terus abang sendiri yang berkecimpung di dunia ini, yang paling jauh Indonesia, pernah gambar di mana saja? Saya pernah kerja di Palang Merah. Waktu itu kita kegiatan temu karya relawan nasional. Kegiatannya itu di Purwakarta, di Jatiluhur, Jawa Barat. Nah, di situ dikasih kesempatan nih, coba kamu lukis destinasi pariwisata yang ada di NTT. Jadi waktu itu saya lukis di triplex. Saya melukis di satu lembar triplex. Itu kita lukis semua destinasi yang ada di NTT. Yang menjadi tantangan itu ketika melukis itu dinonton oleh satu teman-teman yang ada di satu Indonesia, karena yang hadir itu kan ada tidak salah 34 provinsi yang hadir. Itu yang menjadi tantangan udah jauh dinonton, dilihat lagi. Wah, itu yang menarik. Menarik luar biasa. Purwakarta. Betul, luar biasa. Nah, kalau untuk di NTT sendiri? Kalau di NTT sendiri, kalau bilang jauh, pernah di Tanah Timur, itu di Kupang. Di Kupang pernah. Terus di Adonara. Kalau Flores sudah dari ujung timur Pulau Flores sampai dengan ke Manggarai, itu sudah pernah melukis. Itu iklan-iklan Sampurna, terus ada pesanan-pesan lukis di kubur. Nah, itu teman-teman mungkin yang baru nih teman-teman yang mungkin baru mungkin yang baru pingin bergabung tapi mungkin masih malu-malu, terus mungkin yang di rumah yang nonton ini yang mungkin masih lukis-lukis di tembok-tembok rumahnya, belum ikut komunitas nih. Mungkin abang mau ajak mereka untuk bergabung nih, seperti apa nih? Ya, kalau untuk adik-adik atau teman-teman mungkin sehobi ya, mungkin awalnya dari hobi. Kalau mau bergabung bisa. Kebetulan saya juga punya akun Facebook, Mikael Sengi, Rico Art, terus ada ini Instagram Rico Art. Terus ada juga teman-teman yang punya akun-akun Facebook, Selfie Laka, itu bisa hubungi mereka. Atau mungkin dapat informasi, ada teman ini yang sudah bergabung di IP, itu bisa saling membagi informasi, mau bergabung kita siap saja. Oke, jadi bebas nih teman-teman perempuan laki-laki boleh bergabung? Bebas. Oke, rentan usia? Kalau untuk usia, kalau mau bergabung sih kita tidak membatasi. Oke. Nah, mungkin bapak ibu juga mungkin punya anak-anak yang mau belajar melukis, ya bisa. Mungkin bisa dapat nomor saya, kita bisa kontak mungkin. Kalau kita sih tidak terlalu tidak terlalu macam membatasi. Nanti pingin belajar bersama-sama, oke kita belajar. Kita belajar bersama-sama. Oke, siap. Nah, ini kita harus masuk sedikit ke pemerintah nih. Nah, dukungan dari pemerintah sejauh ini nih? Ya, kalau untuk dukungan pemerintah saat ini tuh kemarin kebetulan kita baru ikut kegiatan dari program kementerian, itu gerakan seniman masuk sekolah. Nah, itu kita baru ikut selesai kegiatan. Terus kalau soal dukungan pemerintah selama ini, kalau mau dikatakan yang jujur ya tidak ada selama ini. Memang jujur kita boleh bilang, katakan jujur bahwa tidak ada. Mungkin belum. Jadi mungkin pemerintah mungkin yang nonton ini bisa dilihat nih teman-teman, Ikatan Pelukis Indonesia mungkin bisa dibuatkan kegiatan-kegiatan, ataukah memang
ada satu program, mungkin program hacker pasti banyak lah dana di pemerintahan. Siapa sih tidak tahu pemerintahan banyak dana, dan mungkin dibikinkan program untuk teman-teman juga mungkin. Kita kalau yang kemarin-kemarin itu biasanya dari ada beberapa lembaga, ada beberapa partai politik. Tapi saya tidak sebut ya, itu sering mereka buat kegiatan undang kita. Saya yakin banyak sekali suka dan duka nih. Mungkin bisa ceritakan pada saat melukis itu mungkin pernah tidak dibayar, ataukah mungkin ada hal-hal, bisa diceritakan kisah-kisahnya pada saat melukis tuh. Ya, kalau pengalaman soal melukis tidak berbayar pernah, itu pernah. Tapi itu kembali lagi kepada ya kita. Memang awalnya dulu tuh kita tidak memikirkan soal uang. Tidak memikirkan soal uang, tapi berkarya saja dulu. Nanti biarkan karya itu satu kelak pasti dia akan berbicara, dan ketika dia sudah berbicara pasti dengan sendirinya uang pasti. Nah, itu yang kita percaya. Terus kalau untuk duka yang lainnya itu biasanya teknis di lapangan. Kalau teknis di lapangan itu biasanya kadang-kadang kalau mural itu tembok. Kadang kita lagi mural ya hujan datang. Wah, ini yang menjadi tantangan sulit juga untuk kita. Itu yang dukanya. Kadang-kadang juga kita dapat di lapangan itu misalkan bahan habis. Pada waktu kita lagi kerja di luar kota, kaget bahan habis, kita harus lari lagi ke kota. Walaupun sudah malam, kita bagaimana cari bahan, itu yang menjadi juga tantangan untuk kita. Kadang konsep yang dikasih setelah itu kita sudah buat, si pemesan minta kok beda gini, gimana kalau bisa yang lebih ini? Wah, ini yang itu menjadi tantangan juga. Ya nikmati saja. Tapi saya yakin pasti punya satu momen di mana ada satu kisah yang memang benar-benar saya yakin Abang Berkat tidak pernah terlupakan. Momen itu saya yakin pasti ada. Momen suka atau duka ini? Momen duka nih. Momen duka itu ya pernah kita gambar di luar kota. Terus sudah kecapean itu kita saya waktu itu tidur di di pinggiran aspal. Di pinggiran jalan itu tidur itu sudah tengah malam, kita tidur sampai pagi, tidak ada yang bangun. Dan pas bangun, wah kok begitu parah sekali. Saya cek teman tidur di belakang halte. Bukan di haltenya, tapi di belakang halte. Halte itu perbatasan tembok dengan ini halte, terus di belakangnya ada tembok. Itu dia tidurnya pas di tengah-tengah situ. Itu betul-betul kalau dilihat, wah ini orang gila, ini orang-orang tidak waras. Itu sih yang kita pengalaman, tidur di jalan, kadang di pot bunga. Kalau sudah di lapangan itu kita lupakan segala-segala yang berhubungan, ya kita nikmati saja. Siap. Kadang kita kalau koreksi diri, kok kita kayak orang gila kita. Tapi itulah seni. Nah, saya mau tanya tentang seni nih, seni melukis nih. Menurut Abang sendiri, seni buat Abang tuh apa seni? Karena memang saya yakin banyak sekali pandangan masyarakat kita, tidak semua di sini, tapi ada beberapa orang yang masih memandang bahwa apa sih kau hidup dari seni itu apa? Kau mau kasih makan istri anak apa? Kau mau kasih bahagiakan kedua orang tua dan sebagainya, itu pakai apa kau berseni itu? Kalau bagi saya seni itu sebenarnya kehidupan. Kehidupan. Seni itu kehidupan. Bagaimana saya bisa hidup dari seni? Ya tinggal sekarang bagaimana saya bisa berupaya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Misalkan uang. Ya kalau saya ingin belajar seni kan saya harus berpikir bahwa yang dibutuhkan di seni itu apa? Misalkan desain gambar, desain konsep, itu yang kita harus belajar, menjadi dasar untuk kita. Kita harus belajar desain konsep, misalkan proposal, tour untuk kiri kan kita mau lobby, itu kan kita penting untuk kita konsumsi pribadi. Dan itu juga sebenarnya kembali kepada kita. Kalau teman-teman yang menganggap sebagai sebuah profesi, ya betul-betul mencintai pekerjaan itu sendiri. Apapun pekerjaan yang bagi saya itu semua pekerjaan jangan seni. Apapun pekerjaan, mencintai pekerjaan. Ketika kita sudah mencintai pekerjaan pasti akan mencintai kita dan membawa berkah untuk kita. Itu saya yakin dan percaya. Oke, luar biasa nih. Kami minta narasumber memberikan motivasi. Dan mungkin Abang untuk teman-teman mungkin yang di luar sana yang mungkin baru belajar atau baru start atau mungkin malu-malu untuk bergabung bersama teman-teman IP. Atau mungkin yang masih ada satu konflik dan dua konflik, saya harapkan di pos ini kami harapkan
bisa memberikan motivasi nih untuk teman-teman semua. Untuk motivasi kita apa ya? Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, intinya halal. Halal. Terus ya seperti saya katakan tadi, cintailah pekerjaan, itu penting sekali. Jadi untuk teman-teman seniman-seniman, tidak usah sungkan, tidak usah malu, tidak usah memikirkan bahwa wah saya bisa hidup tidak dari seni. Saya merasa bahwa cintai pekerjaan, apapun yang kita jalani pasti diberkahi oleh Tuhan. Mungkin itu. Tetap semangat ya untuk semua. Salam art untuk seniman-seniman. Salam art. Oke, hormat. Oke, Abang. Saya pikir banyak sekali hal-hal yang kita sudah bahas di sini, dan mungkin teman-teman karena keterbatasan waktu kami tidak mungkin bahas banyak hal. Tapi saya yakin teman-teman mungkin yang mau bergabung dengan Kak Riko di IP, mungkin bisa langsung komen di bawah. Saya kira Kak Riko juga pasti nonton, dia bakalan balas teman-teman punya komen juga. Nanti kalau memang teman-teman mau, saya bisa bagikan nomornya di sini, nomor kontaknya boleh secara pribadi. Mungkin ada cewek-cewek juga yang mau, mungkin lagi jomblo bisa kontak-kontak. Jadi Kak Riko Penggawan, sukses terus untuk teman-teman IP, terima kasih. Sabang Momere, dan sukses terus untuk teman-teman yang mungkin yang berkarya di luar sana. Saya terus sukses selalu, dan Penggawan sudah mau mampir di Lawan Podcast. Sama-sama. Oke, Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.